Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Nuranisa, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 LPTK UIN Saizu Purwokerto, program studi pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan berbagi pengalaman PPL, P5, PPRA di sekolah tempat saya mengajar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Ya, coba Bu Anissa cek semangatnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah luar biasa semangatnya. Kelas 7D hari ini sudah siap belajar semua hari ini? Sudah siap ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Desta. Kenapa? Sakit ya. Kita doakan semoga Desta lekas sehat dan bisa bersekolah kembali ya. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Enzi untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita pembiasaan seperti biasa untuk tadarus bersama. Silakan juz amanya dibuka. Hari ini kita tadarus Quran surah Al-Mutaffifin. Nah, yuk kita baca ta'awudz bersama-sama, baca ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Shadaqallahul azim. Ya, semoga bacaan yang sudah kita baca tadi bisa bernilai ibadah untuk kita semua, dan pembiasaan yang sudah dibiasakan di sekolah semoga juga menjadi kebiasaan kita semua, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah ya. Singkatan dari P5 apa? Ya, Raisya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, coba tepuk P5. Proyek Penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, luar biasa, mantap. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita akan belajar P5 dan PPRA. Kalian tadi sudah tahu apa itu P5, adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di sini selain PPRA selain P5 ada juga PPRA. Apa sih PPRA itu? Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin ya, itu artinya. Kemudian pembelajarannya seperti apa sih P5 dan PPRA? Jadi nanti di sini kalian semua akan belajar dengan berbasis proyek dalam dunia nyata. Ya, kemudian tujuannya untuk apa? Membangun sikap pelajar Pancasila. Semuanya di sini agamanya Islam, berarti melaksanakan perintah agama Islam. Nah, kemudian di sini nanti kalian akan banyak belajar aktif dengan diskusi, kemudian belajar secara langsung, dan nanti akhirnya kalian adalah akan menciptakan karya nyata yang akan dipamerkan. Nanti ada pameran karya dari karya kalian semua. Nah, di sini tema yang akan kita
lakukan di P5 semester ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, dimensi dari P5. Sudah ya, kita sudah pernah bernyanyi bersama terkait dimensi P5 ini. Yuk, bisa dinyanyikan bersama-sama? Bisa. Yuk, coba semuanya berdiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ya, bagus. Boleh duduk kembali. Kalian sudah tahu dimensinya apa saja? Nah, untuk dimensi yang akan dicapai di tema kali ini, di semester ini adalah yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong, di sini ada elemennya kepedulian, tanggap terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Nanti kalian akan menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Itu ya. Kemudian di sini selain tadi dimensi pada P5, di sini juga ada nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Apa saja sih yang akan dicapai? Yang pertama adalah berkeadaban, ya, ta'adub. Kemudian yang kedua, dinamis dan inovatif. Jempol. Apa sih jempol itu? Jenius mengolah plastik dan organik di lingkungan. Tuh. Nanti kalian di sini akan mengolah sampah plastik dan juga sampah organik. Ya, tujuan P5 yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan jenis-jenis sampah. Kemudian yang kedua, dapat memilah sampah. Yang ketiga, menghasilkan karya dari sampah. Apa? Ya, bisa, bagus. Bisa mendatangkan banjir. Kemudian apa lagi? Apa? Galih? Tempat menjadi bau. Baunya tidak sedap dan orang yang tinggal di situ kira-kira nyaman atau tidak? Tidak. Kemudian apa lagi? Menyebabkan penyakit. Banyak penyakit karena di situ akan jadi sarang penyakit, ya. Itu adalah dampak-dampak yang disebabkan oleh sampah. Nah, kira-kira kita sudah melakukan di sekolah, sudah membuang sampah ke tempatnya atau belum? Sudah. Siapa yang kalau membuang sampah selalu di tempatnya? Ya, hampir semuanya ya. Bagus, berarti kalian sudah punya kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Setelah kalian tadi melihat sampah, kira-kira sampah itu apa sih? Tadi kalian sudah lihat ya, gambar sampah ada bentuknya macam-macam, kemudian menumpuk berserakan. Nah, kemudian sampah itu apa? Jawaban kalian semua betul. Jadi sampah adalah bahan atau benda yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang oleh pemiliknya. Ada dua. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Sampah kebalikan dari organik. Kalau organik itu dapat mudah diurai, kalau anorganik adalah susah atau sulit diuraikan. Itu ya. Di sini contohnya. Organik adalah tadi betul sisa-sisa makanan. Kemudian anorganik adalah yang susah, yang sulit diuraikan adalah dalam bentuk sampah plastik. Nah, mengapa pengolahan sampah penting di sekolah? Kira-kira penting atau tidak kita semua melakukan pengolahan sampah di lingkungan sekolah kita? Penting, ya. Yang pertama, untuk apa? Kebersihan adalah sebagian dari iman, ya. Ada hadis yang menyatakan an-nadhafatu minal iman. Ketika kita adalah orang yang beriman, berarti kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, kenapa penting?
mendidik generasi mendatang. Agar kita semua memiliki kesadaran untuk mengolah sampah dan mengetahui dampak bahaya dari sampah. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan lingkungan belajar yang lebih sehat. Setelah kalian mengetahui apa itu sampah, kemudian macam-macamnya, sekarang kalian nanti Bu Anissa akan bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan setiap kelompok nanti melakukan eksplorasi dan diskusi. Nanti LKPD-nya Bu Anissa kirim melalui link di grup kelas. Kemudian nanti kalian berdiskusi. Yang pertama, diskusikan karya atau pemanfaatan sampah yang akan dibuat. Kira-kira kalian itu akan membuat karya atau pemanfaatan sampah bentuk apa? Ya, silahkan untuk didiskusikan dengan kelompok kalian. Ya, silahkan kalian diskusikan mulai dari proyek yang akan dilakukan apa, kemudian alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga adalah manfaatnya. Kalian mau membuat proyek apa? Biasanya dari sampah kresek. Ya, bagus. Sudah ditulis alat dan bahannya? Sudah. Bahannya apa saja? Kresek bekas, Ya. bekas atau tusuk sate. Sudah selesai diskusinya? Ya. Silakan mulai untuk presentasi, mulai dari kelompok 1. Sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Proyek yang akan dilakukan dari sampah menjadi manfaat, pupuk cair dan tempat pensil kreatif, alat dan bahan yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai alternatif dekorasi yang ramah lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan di depan terkait rencana proyek atau karya yang akan kalian buat. Bagus, tadi ada yang akan membuat karya bunga hias ya dari sampah ya kresek. Kemudian tadi juga ada yang akan membuat pupuk cair, ada yang membuat hiasan dinding, ada yang membuat tempat pensil dan lain sebagainya. Jadi kita akan membuat bersama-sama proyek nyata ya. Kemudian nanti setelah kalian buat akan ada pameran karya dari karya kalian semua. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Tidak. Sudah paham semua ya? Iya, berarti minggu depan kita akan membuat karya nyata dari proyek yang sudah kalian susun hari ini. Terima kasih. Kesimpulan untuk hari ini apa? Apa kesimpulannya? Pengelolaan sampah organik dan anorganik. Nah, kita semua di sini bisa berperan untuk melestarikan alam dengan mengurangi sampah, terutama yang ada di lingkungan sekolah. Itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk kedepannya silakan disiapkan. Sekian dari Bu Anissa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi